Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumidin. Alhamdulillah kita dapat bertemu lagi pada kesempatan ini untuk melanjutkan lagi pembelajaran kita dalam membahas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia nomor 12 tahun 2020 tentang penyimpanan limbah bahan berbahaya dan beracun. Saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah memberikan kita kemudahan di dalam mempelajari isi dari peraturan Permen LHK tahun 2020 ini. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan lagi tentang pembelajaran ketentuan penutup dari Permen LHK tahun 2020 dan ini adalah agenda akhir kita dari pembahasan Permen LHK tahun 2020. Dalam ketentuan penutup pada pasal 34 disebutkan bahwa pada saat peraturan menteri ini mulai berlaku, yang pertama, keputusan Kepala Bapeda nomor 01 Bapedal 09/1995 tentang tata cara dan persyaratan teknik penyimpanan dan pengumpulan limbah bertiga, itu yang pertama. Yang kedua, keputusan Kepala Bapedal nomor 255 tahun 1996 tentang tata cara dan persyaratan penyimpanan dan pengumpulan. Pengumpulan apa? Minyak pelumas bekas. Kalau yang pertama itu adalah tentang tata cara dan persyaratan teknis penyimpanan dan pengumpulan limbah B3, ini khususnya untuk limbah B3. Yang kedua itu adalah tentang pengumpulan minyak pelumas bekas. Dan yang ketiga adalah Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009 tentang tata laksana perizinan dan pengawasan pengelolaan limbah B3 akibat pencemaran limbah B3 oleh pemerintah daerah, kecuali ketentuan mengenai pengawasan pengelolaan limbah B3 dan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Nah, ini. Jadi apa yang di sini yang maksudnya dari peraturan ini? Peraturan ini ketika sudah mulai berlaku, maka ada tiga peraturan yang dicabut. Apa aja tiga peraturan yang dicabut? Yaitu keputusan Kepala Bapedal, pertama, ini, yaitu tentang tata cara dan persyaratan teknis penyimpanan dan pengumpulan limbah B3. Jadi, Kepala Bapedal juga mengeluarkan peraturan pada tahun 1995 itu tentang teknis penyimpanan dan pengumpulan limbah B3 itu dicabut pertama. Yang kedua, Kepala Bapedal juga pada tahun 96 itu juga mengeluarkan tata cara dan persyaratan penyimpanan dan pengumpulan minyak pelumas bekas itu juga dicabut. Pelumas bekas dicabut, limbah B3 dicabut, dan pada tahun 2009 Menteri Lingkungan Hidup itu juga mengeluarkan tata cara perizinan dan pengawasan pengelolaan limbah B3 akibat pencemaran limbah B3 oleh pemerintah daerah, kecuali ketentuan mengenai pengawasan pengelolaan limbah B3 dan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 itu juga dicabut. Jadi tiga peraturan ini dicabut dari peraturan Permen LHK tahun 2020 dengan adanya atau dengan disahkannya dengan diberlakukannya peraturan Permen LHK tahun 2020 ini. Nah, selanjutnya pada pasal 35 disebutkan peraturan menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu pada tanggal 14 Mei 2020 oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, yaitu Siti Nurbaya. Nah, di sini juga disebutkan bahwa agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Jadi setiap peraturan yang dibuat itu diwajibkan untuk diketahui oleh setiap orang dengan cara apa? Memerintahkan pengundangan peraturan menteri itu ditempatkan pada Berita Negara Republik Indonesia. Demikian untuk ketentuan penutup ini dan ini adalah pembelajaran kita terakhir pada sesi pembahasan Permen LHK nomor 20.
Nah, diundangkan di Jakarta pada tanggal 5 Juni 2020 oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang bertanda tangan Bapak Widodo Eka Jahjana. Demikian pada kesempatan kali ini pembelajaran kita. Bila ada pertanyaan atau ada yang masih bingung, bisa ditanyakan di kolom pertanyaan di bawah video ini. Saya tutup dengan Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.